Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Nah ini saran saya, bos. Untuk ternak pemula itu bilang tanya sama saya, bos. Saya mau mencoba untuk beralih fungsi jadi peternak. Sarannya, bos, ternak sapi atau domba? Nah gitu. Nah ini saya cuman bisa buat referensi saja, bos ya. Saya bisa cuman bisa buat untuk referensi saja. Dan kalau untuk pakannya gimana lah? Untuk pakannya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan kalau untuk sapi ini udah habis, bos ya, udah habis juga. Nah kalau untuk ternak domba biasanya ini agak lama dimakannya, agak lama. Perbedaannya gitu ya. Dan kelebihan dan kekurangannya gimana, bos ya? Dia bilang mau ternak apa gitu. Nah ini untuk referensi kita, karena dia bilangnya itu untuk masalah penghasilan gitu. Karena kan mungkin untuk kehidupan sehari, karena kita basic bekerja kan, jadi peternak pun kan pekerjaan, bos. Jadi nanti kan akan dinantikan hasilnya seperti itu ya. Dan ini referensinya seperti ini. Untuk referensi teman saya itu yang aduh saya lupa juga itu, agak lupa, bos, namanya siapa ya. Nah, jadi karena dia jadi untuk referensinya itu misal gini, bos ya. Untuk satu jenengan ternak domba dulu ya, dari ternak domba dulu, hitungan dalam 2 tahun, ini buat nanti referensi jenengan supaya nanti pilihnya yang apa tepatnya gitu. Bukan saya untuk menyarankan untuk domba dan untuk sapi, enggak, tapi semua itu kan butuh modal. Kalau sapi kan modalnya gede, kalau ternak kayak gini kan sedikit kecil, bos ya. Oke, bosku ya. Dan ini untuk referensinya, hitungannya, bos ya. Untuk domba basic secara keumuman ya, secara keumuman kan 1 tahun 2 kali, jadi 6 bulan hitungannya. Satu kan hitungan dari 1 ekor ya, bos ya. Dari 1 ekor itu 6 kali ya, betul ya. Nah jadi dalam 12 bulan itu kan, 12 kan 1 tahun ya. 1 tahun itu jenengan itu dapat dari jenengan beli, misalkan jenengan beli ya, jangan dari indukan sendiri. Jenengan beli dari pertama setahun pertama, terus setelah 1 tahun jenengan itu dapat 2 cempe gitu, hitungannya gitu, tapi itu murni kalau nanti jenengan dapat indukan yang bagus. Jangan nanti jenengan dikibulin dari ndak dalam artian kata jenengan indukannya itu belum apa ya, belum ngisi gitu, belum hamil gitu ya. Jadi dalam 1 tahun itu jenengan dapat 1 cempe yang udah umur 6 bulan dan 1 cempe yang baru umur hitungan hari gitu. Tapi dapat 2 cempe. Ini beranak, saya hitung dalam beranak satu ya, bos ya. Ini dalam hitungan 1 ekor gitu ya, bos ya. Nah untuk sapinya, bos. Nah untuk sapi itu jenengan itu, sapi itu identik beranaknya brojol itu dari 9 bulan sampai 12 bulan. Berarti 1 tahun 1 kali, bos. Nah, kalau jenengan domba berarti itu jenengan dapat 2 cempe. Ini sama-sama beranak satu loh, bos. Dapat 2 cempe, yang satu umurnya udah 6 bulan dan yang satu umur mingguan gitu. Dan untuk sapi jenengan itu 1 tahun dapat cempe satu gitu ya, dapat pedet atau cempe, dapat anakan kecil satu gitu ya, dalam hitungan 1 tahun gitu. Kalau untuk domba jenengan dapat 1 cempe yang umur 6 bulan dan dapat calon bibitan baru ya, cempe yang masih baru gitu, hitungannya kayak gitu ya. Dan nanti kita hitung kalau untuk sapinya itu berarti jenengan itu 1 tahun dapat 1 cempe aja, masih cempe, bos, masih cemek kayak gitu. Yang umuran hitungan minggu gitulah, hitungan minggu. Tapi kalau untuk domba jenengan udah dapat yang kayak gitu dan udah kayak gini gitu, misalkan kecil lagi gitu, bos ya. Udah kayak gitu. Nah itu satu, bos. Dan hitungan dalam 2 tahun gitu, hitungan dalam 2 tahun. Berarti kalau 2 tahun kan teman saya itu bilang untuk penghasilan. Nah kalau untuk sapi kan, kalau brojol kan belum bisa ya kan, bos, belum bisa kita jadikan duit, karena kasihan lah, umur masih berapa minggu kan, juga harganya murah. Dan nanti kita pelihara dulu biar gede. Nah
biar dapat sesuatunya yang gede gitu. Nah, berarti kita kalikan saja 2 tahun gitu ya. Berarti 2 tahun, kalau 2 tahun itu untuk sapi kita itu dapat satu indukan ya, dapat satu katakanlah 1 tahun ya, 1 tahun dapat satu dan satu calon generasi baru dan cempe gitu. Dan kalau untuk domba, nah, bayangkan ya, kalau untuk dombanya berarti kalau 2 tahun itu kita dapat yang satu itu, yang pertama udah 1,5 tahun, wah itu udah calon indukan bos. Mungkin kemungkinan juga udah mau brojol gitu ya kan. Dan yang kedua itu jenengan udah dapat umur yang 1 tahun. Nah, cempe yang umur 1 tahun itu untuk 2 tahunnya kayak gitu. Dan yang yang 1,5 tahun itu berarti jenengan udah dapat yang cempe nomor 3 itu jenengan udah umur 6 bulan ya. Dan 2 tahunnya jenengan udah punya cempek lagi, berarti cempeknya 4. Sapinya itu baru dapat dua ekor, yang satu umur 1 tahun, yang satu masih kecil gitu ya, umur hitungan hari. Dan kalau domba itu hitungannya satu cempe yang pertama itu 1,5 tahun, kedua itu 1 tahun, ketiga itu 6 bulan, dan yang keempat itu masih hitungan hari gitu bos ya. Nah itu nanti jenengan kalkulasi gini. Dan mengenai harga untuk pedetan, untuk pedetan sapi yang umuran 1 tahun itu sekitar, jenengan tahu di pasar ya, pasar kan masing-masing bos juga melalui siklus di situ, melalui siklus pasaran juga kan. Kalau saya bilang 8 juta, murah banget, 9 juta murah banget, 10 juta, kalau 15 juta kok kemahalan banget gitu kan. Jadi variatif kalau soal harga itu, tapi keumumannya itu kita hitung saja kita laku 10 juta gitu bos ya. Ya bos ya. Gitu aja, kita jadikan referensi patokan aja 10 juta gitu. Jadi harga di lapangan kan naik turun, jadi saya juga takut nanti ya, biasalah komen-komennya kan ya bos ya. Ini kita hitung saja untuk hitungan itu 10 juta. Lah adapun nanti kita jual lebih mahal itu, jenengan nanti bisa oke lah, oke ya bos ya, bisa jual lebih mahal kan, oke gitu. Nah tadi untuk harga 10 juta untuk sapinya, dan untuk 10 juta itu jenengan masih dapat satu yang kecil gitu ya. Dan untuk yang domba sekarang ya, itu tadi untuk sapi bos ya. Untuk yang domba itu dari 1,5 tahun, 1 tahun, 6 bulan, dan yang cempe jangan dijual dulu ya bos ya. Berarti 3 bos ya, 3. Nah itu 3 lah, 3 itu, yang 3 itu kita hitung jenengan misal saja dijual itu yang cempe pertama itu laku, katakanlah ndak usah banyak-banyak itu 1 juta, karena dia agak hamil kan 1,5 juta misalnya gitu. Wah ini bos, karena udah 1,5 tahun udah agak mau ngisi nih, mau hamil gitu ya kan, pasti agak mahal, 1,5 juta gitu, katakanlah gitu. Terus yang kedua karena umur 1 tahun dijual 1 juta gitu, bos ini calon bibitan 1 juta. Nah, biasanya itu sebutannya itu darah, bukan burung darah bos ya, darah gitu. Nah, gitu itu agak mahal juga itu, karena yang 1 tahun itu ya katakanlah 1 juta. Terus itu berarti 1,5 juta sama 1 juta, 2,5 juta. Dan yang umur 6 bulan, katakanlah yang umur 6 bulan itu laku 500.000 gitu hitungannya ya bos ya. Dan valuatif lah di tempat-tempat jenengan, harganya masing-masing ya, terkecuali juga domba Garut itu juga beda juga kan harganya kan, beda sama domba-domba yang kayak gini bos ya. Oke, ini cuman hitungan saja 500, 1 juta, terus 1,5 juta, berarti 3 juta bos. Nah, nominalnya kan gitu, nominalnya 3 juta, berarti ini dari 1 ekor ya bos, dari 1 ekor 3 juta untuk 1 ekor dalam 2 tahun. Nah ini dalam 2 tahun. Sapi 2 tahun 10 juta, dan satu kecilan satu ya, namanya apa, gudel apa
cempe apa gimana lah sebutannya ya, pokoknya kecil satu gitu ya bos ya. Nah 10 juta sama 3 juta gitu bos ya. Nah bilang lagi satu referensi untuk modal gitu ya bos ya. Nah untuk modal, karena kita modal kayak gini kan paling kita beli dulunya kan misal ya 1,5 juta, ya paling mahal 2 juta lah gitu ya bos ya. Nah 2 juta kan, nah, itu betulnya ya bos, betul. Betul dulu 2 juta ya bos ya, apa 1,5 juta saya bos ya. Nggak jelas juga itu. Nah, katanya ya bos saya dengerin ini mau tidur ini ya gitu ya bos ya bos. Ya seperti itu ya. Nah untuk referensi ini untuk satu referensi 1 ekor loh bos, satu ekor ya, referensi 1 ekor. 1 ekor itu misalkan 2 juta lah, katakanlah kita hitung 1 juta ya kan. Nah untuk sapi untuk indukan itu paling murah berapa bos? Masa 10 juta enggak boleh kan bos? Minim itu 15 juta ya. Ya 15 ya betul betul bos, 15 juta kalau saya murah bos. Kadang 1,5 juta udah dapet ini. Nah, katakanlah 2 juta lah ya, 2 juta berarti kalau kita belikan sapi 1 ekor harga 15 juta itu dapat berapa bos ini bos? Nah hitungannya bos ya. Mungkin bisa dapat kira-kira 10 juta itu dapat 5 kali sekitar kita dapat 13 kita dapat 6 7 ya bos ya. Berarti 5 6 7 ya, 7 8 lah bos ya, 8 ekor bos. Apa kita hitung lebih dikit aja 7 ekor bos ya, kita dapat 7 ekor. Nah itu kita tinggal kalikan aja dari sapi satu. Ini bicara dengan modal loh bos. Tadi bicara ternak dalam 2 tahun berarti kita modal 15 juta. 15 juta itu kita dapat domba kayak gini itu sekitar 8 bos. Tapi kalau belikan satu berarti dapat satu. Nah gitu keuntungannya. Nah tadi kita jualnya 1 tahun itu misalkan laku katakanlah 10 juta gitu ya kan. Nah kalau untuk domba, dari domba 8 ya, dari tadi hitungan satu ternak itu 1 ekor itu 3 juta, kalikan 8 berapa bos? Wah ya oke bos udah tahu ya. Seperti itu bos. Udah 20 kali berapa itu udah 24 juta ya kan bos ya. Lebih banyakkan domba bos ya berarti ya bos ya. Nah aku bukan untuk saran untuk domba bukan, karena kita itu referensi aja gitu, untuk referensi aja. Ini berarti bicara masalah modal. Jadi kan kalau jenengan misalkan ini misalnya ini 2 kandang, saya 2 kandang. Yang satu sapi itu untuk sapi harga 15 juta dan untuk dombanya 15 juta untuk saya ternak domba gitu. Ya bos ya. Nah itu nanti dalam 2 tahun nanti gimana nanti dipraktekkan bos ya. Itu yang bos yang mau bertanya itu minta hitungannya kayak gitu. Ini saya hitungkan ya seperti itu ya. Jadi tadi juga nominal saya karena harga jualnya juga di pasaran saya seperti itu. Untuk ternak seperti ini yang umur 6 bulan itu 500.000 lah. 500.000 itu karena kita jualnya juga nggak sama peternak langsung, melalui lewat mereka itu ada yang berkelahi. Wah jangan wah dia berkelahi bos. Kata bilang wah jangan wah ada apa nih, wah nggak jelas juga, wah harus kayak gitu bos, dimarahin nanti dia diam. Ini mau makan juga ya waduh ya malah berantem lagi bos, lagi diterangin ya bosku ya. Semoga itu boskunya udah paham lah ya, udah paham mengenai tentang referensinya ya bos ya. Tinggal jenengan pilih mau ternak sapi atau ternak domba bos ya. Nah semua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah kalau kelebihan dan kekurangannya kayak gini, kelebihan untuk sapi nanti di harga jual. Nah gitu kelebihannya di harga jual, karena apa? Cenderung sapi itu yang beli itu dari peternak langsung dan pembeli langsung, seperti satu untuk akikoh dan untuk kurban gitu. Nanti jadi nanti nilai plusnya beda gitu. Nah kalau untuk ternak kayak gini itu kita harus lewat dulu, karena untuk konsumsi di wilayah saya untuk domba-domba kayak gini kurang.
kalah sama kambing Jawa itu ya bosku ya, seperti itu. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk makan juga, kalau untuk makan, untuk pakan, kalau sapi itu kering-kering kayak gini, rumput kering-kering apapun itu yang sininya agak gede-gede gini, itu enggak masalah. Tapi kalau untuk domba itu kebanyakan dia milih pinta yang segar-segar gitu, lebih cenderungnya kayak gitu ya. Adapun kayak gini mau ya itu, tapi melalui proses dulu, nggak langsung habis gitu ya. Nanti ini juga masih habis, tapi nanti melalui proses dulu. Oke bosku ya, jadi keterangan yang masalah ini juga pakan-pakan dan sebagainya di uploadanku sebelumnya juga sudah diterangkan ya. Dan ini untuk subscribe itu yang untuk perbandingan mau bertanya apa sapi atau domba, udah saya referensikan seperti itu ya bosku ya. Jadi kalau untuk ternak satu dengan satu, misalkan 1 ekor dengan 1 ekor, tapi kan nominalnya kan beda modal gitu kan, beda modal lah. Kalau modal kita samakan gitu, misalkan 15 juta dengan 15 juta, 15 juta untuk domba, 15 juta untuk sapi gitu. Kalau sapi dapat 1 ekor, kalau domba dapat 8 gitu ya bosku ya. Dan hasilnya sudah saya terangkan di awal ya, seperti itu ya. Dan semoga jadi referensi lah ya bosku ya, semoga jadi referensi jenengan lah. Oke bos. Dan untuk pakannya, nah itu juga berpengaruh juga pakan juga. Kalau domba 8 itu juga beda dengan sapi satu. Kalau sapi satu kan makannya paling berapa bos, berapa kilo gitu kan ya, paling ya 3 kilo 4 kilo kan, karena dia besar kan. Terkadang juga teman saya itu sampai 5 kilo bos. Wah iya lah. Kalau untuk ngiritnya beri komboran ya, bisa mengurangi gitu pakannya gitu. Gitu ini ya bos. Kalau untuk saya, kalau untuk ini kan enggak dikit, paling kalau bobot tubuhnya segini kan paling ini 1,5 kilo ini. Kalau yang gede kayak gitu paling 2 kilo itu untuk 1 hari gitu bos ya bosku ya. Dan terkadang juga ada temanku yang, bos udah saya kasih makan banyak kok masih kurus itu. Kalau untuk terkadang kita ngarit, teman-teman itu kita ngarit kayak gini, kalau nggak ditimbang sih bos, kelihatannya kan banyak, tapi timbangannya kan belum ada 1 kilo 2 kilo seperti itu. Kadang mereka nggak jelasnya kayak gitu ya. Kelihatannya ngarit banyak juga, tapi kambingnya kurus-kurus. Kalau sebetulnya yang dimakan ternaknya itu berapa kilo nanti jelas ya bos. Nggak mungkin dia akan kurus, nggak mungkin. Ini masih ngedot bos ya, seperti itu bosku ya. Semoga bisa jadi referensi yang bosku itu ya. Silakan pilihlah mau ternak yang mana ya bos ya. Itu juga jadi referensi saja. Untuk yang harganya juga jangan udah tahu lah, dari 15 juta yang ini dapat 1, yang ini dapat 8, dan dikalikan dengan hasilnya yang seperti itu bosku ya. Oke bosku, semoga menjadikan referensi ini jenengan. Dan nanti untuk kedepannya bisa tulis di komentar-komentar ya bosku ya, sedikit mengenai ulasannya. Dan nanti kalau bila perlu kurang jelasnya lagi, nanti bisa di list komentar lagi, minta dibuatin video apa, nanti yang saya tahu akan saya beritahu bos. Dan metodenya mari belajar bersama, ikuti channel ini. Nanti jenengan nggak usah les privat gitu, malah jenengan keluarin duit ya. Kalau ini kan cukup duitnya dikit, beli kuota saja, dan jenengan bisa lihat-lihat yang lain kan, apalagi pakai wifi gitu bosku ya. Oke bosku ya. Dan yang saya mau itu enggak dimanfaatkan oleh seseorang gitu bos. Oke bosku ya, salam sukses dari peternak bocah angon bos. Dari kecil ini bos sampai segini banyak ya bosku ya. Oke bosku. Dan tidak mau mengupload yang muluk-muluk bos, mutlak ingin berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.